Saudara-saudara mahasiswa STI Mahaputra Riau yang berbahagia, pada saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu siklus hidup produk atau daur hidup produk, atau bahasa lainnya product life cycle, disingkat PLC. Saudara, setiap produk akan menjalani siklus hidup masing-masing. Siklus hidup itu biasanya digambarkan atau dapat kita gambarkan dengan grafik. Kita lihat, ini adalah grafik siklus hidup produk. Biasanya mulai dari perkenalan produk, tumbuh, dewasa, menurun, dan kemungkinan mati. Nah, saudara, kita melihat grafik penjualannya akan meningkat, lalu cenderung turun. Dari grafik ini kita akan melihat yang pertama, riwayat hidup produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Lalu grafik itu mempermudah kita dalam memahami mengenai dinamika bersaing suatu produk. PLC dikemukakan oleh Levitt, saudara. Kita akan melihat merujuk pendapat Basu Swasta tentang 4 tahap dari kehidupan produk. Tahap pertama, tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini barang-barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar, walaupun volume penjualannya belum tinggi. Kenapa belum tinggi? Karena barang kita baru diperkenalkan. Ongkos yang dikeluarkan tinggi. Kenapa? Karena kita harus beriklan. Sampai itu, distribusi barang masih terbatas. Laba yang diperoleh karena penjualan belum tinggi tentu akan masih rendah. Ini tahap pertama yang dikemukakan oleh Basu Swasta. Kita lanjut kepada tahap kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap ini, penjualan dan laba akan meningkat dengan cepat. Kenapa? Permintaan meningkat. Masyarakat sudah tahu produk kita. Tapi jangan lupa, pesaing sudah mulai memasuki pasar. Persaingan akan berlangsung lebih ketat. Selanjutnya, tahap kedewasaan atau maturity. Pada tahap ini, awalnya penjualan meningkat, kemudian cenderung tetap. Laba produsen maupun laba pengecer akan mulai turun. Pada tahap ini, produk pesaing sudah mulai masuk juga di pasaran, persaingan harga akan menjadi sangat tajam. Maka, salah satu yang bisa dilakukan adalah mengiklankan produk kembali, atau usaha yang dilakukan adalah periklan itu harus ditingkatkan dalam rangka menghadapi persaingan. Tahap keempat, tahap kemunduran atau decline, di mana produk-produk yang beredar di pasar akan mengalami kekunoan atau kerusakan. Di sini yang dimaksud dengan kuno dan usang itu adalah kadang kuno modelnya, kurang fiturnya. Produk baru sudah mulai masuk dengan model baru, fitur baru. Sehingga pada saat ini seharusnya barang harus dipasarkan produk yang baru untuk menggantikan produk yang lama.
Apabila barang yang lama tidak segera ditinggalkan, maka perusahaan hanya dapat beroperasi pada pasar tertentu yang sangat terbatas. Maksudnya adalah yang gemar-gemar barang lama saja, yang fanatis terhadap produk kita saja yang akan membeli. Tidak mungkin kita mengembangkan pasar yang lebih luas untuk mengejar tingkat penjualan yang lebih tinggi. Saudara, 4 tahap kehidupan produk tadi menarik untuk kita diskusikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita berdiskusi.